Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Suara saya terdengar jelas semoga di sana. Bentar, ini kan presentasi. Coba saya share screen. Oh, sudah. Ayo silakan. Siapa dulu yang mulai presentasi? Dan yang mau presentasi coba diingat lagi ya. Di GCR-nya silakan dibereskan dulu. Semoga udah beres ini GCR-nya kalian. Berarti hari ini presentasinya tahap 2. Baru 3 yang tune in. Bentar, yang lain silakan tune in dulu. Kok eman kamu sudah ngerjakan, udah presentasi, nggak masuk nanti nilainya. Yang belum tune in silakan dibuka lagi GCR-nya. Yang sudah siap silakan, mau siapa dulu yang presentasi? Dan saya buka ini untuk izinnya. Ayo silakan. Yang mau presentasi siapa dulu? Saya dulu Pak Margareta Putri. Margareta, ayo silakan. Udah bisa ya? Share ya Margareta. Udah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya de- jadi saya akan mempresentasikan hasil saya dengan judul Analisis Hubungan Antara Tingkat Pengangguran dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Jawa Timur. Tujuan presentasi satu, menyajikan analisis hubungan antara tingkat pengangguran dan indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Timur. Kedua, menguji apakah ada hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut. Hipotesis yang diuji ada dua. Yang pertama, hipotesis nol, yaitu tidak ada hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dan indeks kedalaman kemiskinan. Kedua, hipotesis alternatif, ada hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dan indeks kedalaman kemiskinan. Data yang digunakan ada dua. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka TPT di Jawa Timur. Yang kedua, indeks kedalaman kemiskinan P1 di Jawa Timur. Data diambil dari BPS Jawa Timur untuk tahun 2024. Metodologi yang digunakan yang pertama, uji korelasi Pearson untuk menguji hubungan linear antara kedua variabel. Yang kedua, visualisasi menggunakan scatter plot dengan garis regresi linear. Berikut merupakan visualisasi data yang dihasilkan. Sumbu X atau sumbu yang horizontal merupakan tingkat pengangguran terbuka di setiap kabupaten atau kota. Kemudian sumbu Y yang vertikal merupakan indeks kedalaman kemiskinan P1 yang mencerminkan tingkat keparahan kemiskinan dalam suatu wilayah. Titik-titik biru tersebut merupakan representasi data untuk masing-masing kabupaten atau kota di Jawa Timur. Garis merah menunjukkan regresi linear yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel. Hasil uji korelasi Pearson yang telah dilakukan ditemukan T statistik sama dengan
minus 2,933, p-value sama dengan 0,005806 atau lebih kecil dari 0,05, koefisien korelasinya sama dengan minus 0,439 atau hubungan negatif moderat. Interpretasi hasilnya, karena p-value tadi lebih kecil dari 0,05, kita menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengangguran dan indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Timur. Yang kedua, korelasi negatif. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah kedalaman kemiskinan P1 atau sebaliknya. Kesimpulannya, terdapat hubungan negatif moderat yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka dan indeks kedalaman kemiskinan di Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor pengangguran memiliki pengaruh terhadap kedalaman kemiskinan, meskipun faktor lain seperti kebijakan pemerintah dan distribusi bantuan sosial juga berperan. Terima kasih, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bentar. Margaret coba di previous ke slide yang tadi. Previous, sebelum ini. Sing ono apa tadi? Satu atau dua sebelum thank you ini. Kalau emang. Negatif lah ini. Oke, diam aja di sini dulu. Baik untuk Margareta sama teman-teman yang lain ya. Apabila hasil korelasimu itu negatif, baik kamu pakai Pearson atau pakai Spearman, kalau hasilnya negatif, itu maksudnya gini, jika variabel A naik, belum tentu variabel B naik. Nah, maksudnya ngono. Kalau variabel A naik, variabel B ikutan naik, berarti kan beriringan ya. Itu biasanya korelasinya positif. Tapi kalau nilaimu tadi, entah kamu pakai nilai T atau kamu pakai nilai apa lah lihat alfa atau mikro atau apa, biasanya memang ada yang dia menunjukkan nilai negatif. Kalau intinya, jika korelasinya itu negatif, itu jika A naik maka variabel B entah turun entah tidak berpengaruh. Nah, maksudnya ngono cara membacanya. Jika hasil korelasinya negatif, ya. Nah, negatif itu kan macam-macam. Kalau hasil Margaret yang kan 0,4. Nah, 0,4 itu kan sudah mendekati moderat. Tapi karena negatif, nah berarti interpretasi kita atau cara narasi kita beda. Misalkan koyo iki contohnya, tingkat pengangguran dan indeks kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan itu bukan kemiskinan loh teman-teman ya. Indeks kedalaman itu berdasarkan kategori. Tapi kalau kemiskinan itu berdasarkan nilai protein biasanya. Karena yang kamu pakai kan datanya BPS. Data BPS sama datanya Bank Dunia kok mesti beda. Ya karena indikatornya beda. Kalau Bank Dunia itu mengatakan orang miskin itu dari cadangan emas per orang. Tapi kalau BPS itu mengatakan orang miskin itu dari tingkat pemenuhan proteinnya tiap orang. Nah makanya misalkan di luar sana dia mengatakan, loh data BPS dengan Bank Dunia kok beda? Ya jelas beda, indikatornya wes beda. Kan gitu ya, cara kita dalam belajar data science itu seperti itu. Jadi misalnya di desamu itu dikatakan, si A itu lemah oke, hektaran, tapi dia nggak punya emas. Secara Bank Dunia, dia miskin karena dia nggak punya emas. Kan ngono ya. Contohnya, para nelayan di Tuban. Itu kenapa sama BPS tidak pernah dimasukkan kategori kemiskinan? Ya jelas, nelayan di Tuban itu tingkat proteinnya tercukupi banget. Makanya tidak dikatakan miskin oleh BPS. Karena indikator BPS ketercukupan protein per orang. Nah, indeks kemiskinan itu ada kemiskinan kerak istilahnya, kerak kemiskinan. Makanya kemiskinan yang paling miskin itu namanya kerak kemiskinan. Baru di atasnya itu ada miskin below the line atau kemiskinan di bawah garis. Nah, itu namanya indeks. Itu ya, beda ya. Nah, hasilmu negatif yang dikatakan Margaret ini tadi, daerah ini running off. Nanti kalau zoomnya nutup, langsung join aja ya. Ini soalnya zoom premiumnya habis. Seperti yang dikatakan Margaret ini tadi, berarti kalau tingkat pengangguran naik, apakah indeks kedalaman kemiskinan juga naik? Belum tentu. Nah, itu bisa kamu jadikan H2. Kan kamu tadi baru mengatakan H0 dan H1. H2 nanti bisa kamu katakan kayak gitu.
Di saat tingkat pengangguran naik, apakah kedalaman kemiskinan juga ikut naik? Belum tentu. Apakah saat pengangguran turun, kedalaman kemiskinan juga ikutan turun? Misalkan jumlah orang miskin itu semakin berkurang? Belum tentu juga. Soalnya apa? Hasil korelasimu negatif. Gitu loh ya. Jadi kalau membaca hasil korelasi negatif itu maksudnya seperti itu. Di mana peningkatan variabel A atau penurunan variabel B belum tentu diikuti oleh gejolak juga di variabel yang lain. Itu maksudnya yang negatif. Oke, untuk Margaret sudah cukup, bisa di close screen-nya. Dan tiga yang lain, coba sini turun. Silakan. Ayo silakan. Lain yang sudah siap. Eka, Pak. Siapa? Eka. Ayo silakan Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya yang berjudul Pendidikan Memiliki Hubungan Positif dengan Penghasilan. Apakah pendidikan berpengaruh pada penghasilan? Jadi, pendidikan ini sering dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan juga penghasilan bulanan seseorang. Jadi, ini bertujuan untuk menggali lebih dalam apakah ada pengaruh yang nyata antara keduanya, serta untuk membantu menyadari bahwa pentingnya peningkatan pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya ada hipotesis dan juga metode. Jadi menggunakan dua hipotesis. Yang pertama hipotesis nol, yaitu tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dan juga penghasilan. Artinya bahwa tingkat pendidikan ini tidak mempengaruhi seberapa besar penghasilan seseorang. Selanjutnya hipotesis alternatif, ada hubungan positif antara tingkat pendidikan dan juga penghasilan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar juga peluang mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Eh, Metode yang saya gunakan ini untuk menganalisis data simulasi dikelompokkan mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi, sarjana maupun pasca sarjana. Penghasilan ini diukur dalam ribuan rupiah per bulan. Jadi saya menggunakan grafik scatter untuk melihat pola hubungan antara pendidikan dan juga penghasilan. Juga menggunakan grafik box plot untuk melihat distribusi penghasilan di setiap jenjang pendidikannya. Hasil visualisasinya ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan penghasilan seiring dengan meningkatkan tingkat pendidikan. Bisa dilihat di sini. Untuk grafik skaternya ini menampilkan penghasilan berdasarkan tingkat pendidikannya. Yang sampingnya ini grafik box plotnya ini menunjukkan distribusi penghasilan di tiap tingkat pendidikan. Untuk grafik skaternya ini menunjukkan titik data yang menstasisikan hubungan antara tingkat pendidikan di sumbu X dan penghasilan bulanannya ini di sumbu Y. Terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin besar juga pola penghasilan seseorang. Untuk yang grafik box plotnya ini memberikan informasi yang lebih detail tentang distribusi penghasilan di setiap tingkat pendidikan.
Selanjutnya, hasil dan temuannya berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa rata-rata penghasilan ini cenderung meningkat secara signifikan seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Misalnya, individu dengan pendidikan sarjana memiliki penghasilan bulanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki pendidikan SMA atau SMP. Selanjutnya, kesimpulannya, jadi pendidikan ini memiliki hubungan positif dengan penghasilan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk mendukung akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eka coba ke tadi yang ada grafiknya. Nah, slide 5. Ini sing kiri pakai scatter, kanan pakai box plot. Oke. Nah, nanti teman-teman jika presentasi seperti ini ya, kalau scatter kan kelihatan ini ya. SD penghasilan sampai 2.000 anggap aja. Sing sekolah SMP, sekolah SMA sampai sekolah pasca penghasilannya tinggi ya, memang ya naik ya. Oke. Nah, kemudian yang kita bicarakan ada yang tentang box plot ini tadi ya. Ini kan untuk box plot kan ruangnya kecil-kecil banget ini ya. Nah, kayak ini SMA lah, anggap aja. SMA di angka 4.000 ke atas. Box plot ya, grafik sebelah kanan. Komposisinya kecil banget ruang box plotnya. Jadi hanya menjangkau di angka-angka tertentu saja. Ini bisa kalian angkat sebagai narasi. Dalam artian, misalkan kamu bisa bikin narasi, ternyata mereka yang berpendidikan SMA, misalkan ngono ya, rentan penghasilannya antara sekian sampai sekian. Nah, perlu kita ingat juga bahwa grafik yang box plot itu kan salah satu keunggulannya dia mampu menyampaikan rentan ya, rentan A sampai B. Kayak ini misal penghasilan SMA rentannya misal 4.200 sampai 5.000 sekian. Dengan nilai tertinggi sekian, dan nilai terendah sekian, dengan average sekian. Nah, gitu. Saat kita menyampaikan sesuatu berdasarkan box plot. Jadi masih banyak ya proyek EK ini yang bisa kita narasikan. Grafiknya seperti ini sudah cukup. Nah, kita sebagai data science sekali lagi harus bisa menayangkan informasi yang rumit. Itu menjadi sangat sederhana. Sehingga masyarakat awam bisa menikmati informasi tersebut. Dia sekali lagi konsep yang selalu saya ulang saat Anda menjadi seorang data science. Oke, terus ini untuk Eka ya, dan teman-teman yang lain akan sangat baik jika menampilkan angka. Contoh misal lagi, grafik sebelah kiri dengan scatter. SMA. No. Iya, grafiknya di sini ada tanda. Nah, ini akan lebih baik sajikan dalam angka. Biasanya angkanya dalam tabel. Jadi, dalam penyajian data itu ada grafik, ada tabel, ada narasi. Oke, itu dulu evaluasinya untuk Eka. Sudah cukup ini, Eka langsung bisa di close screen. Setelah Eka, silakan siapa yang mau presentasi selanjutnya. Saya, Pak. Amelia, yuk silakan Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul hubungan antara pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2022. Yang pertama, masalah pengangguran dan pendapatan adalah dua aspek penting yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pengangguran yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap tingkat pendidikan pendapatan masyarakat, sementara pendapatannya lebih tinggi dapat menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam studi ini, kita akan menganalisis hubungan antara pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran di Indonesia